benar Tuhan. Segala kemuliaan bagimu. Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Sekali lagi katakan kemuliaanmu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau di tempat maha tinggi Tuhan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah
kasih, berkat-Mu sempurna, penyertaan-Mu Tuhan luar biasa. Haleluya. Oh Jesus, Kau baik, sempurna. Yesus, Kau sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini, hingga kami merayakan Natal di tahun 2024, Kau selalu baik menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Kau sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan kami, umat-umat-Mu yang penuh dosa. Kami malu Tuhan, kami malu. Kadang kami sering melupakan Engkau. Bahkan kami kadang sering merasa kami bisa melakukannya semuanya tanpa-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Bahkan hingga saat ini pun Kau tetap mencintai kami dan menggendong kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh Tuhan, seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera dilahirkan. Haleluya. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Oh, Allah Kau perkasa Tuhan, Kau Raja damai. Oh Tuhan, sambutlah Dia. Amin. Yesus Tuhan, yes, Juru Selamat dunia. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seorang anaklah, yes, lahir untuk kita, seorang putera. Amin. Haleluya. Lambang pemerintahan, yes, di atas bahunya. Oh, Kau baik Tuhan. Amin. Yes, nama-Mu selalu disebut orang penasehat. Oh,
katakan dengan iman, penasehat ajaib. Amin. Haleluya. Apa yang perkasa, baik. Haleluya. Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Amin. Haleluya. Dia, katakan Juru Selamat. Juru Selamat. Oh dunia, katakan Juru Selamat. Juru Selamat. Amin. Dunia, beri kemuliaan buat nama Tuhan kita. Terima kasih. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur, kami senang, kami riang gembira Tuhan, karena malam hari ini kami beribadah untuk menyambut perayaan Natal-Mu Tuhan, menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Kau sudah hadir bersama-sama dengan kami tepat ini. Kau bentengi hati kami masing-masing Tuhan. Segala kuasa-kuasa gelap kami hancurkan, kami usir Tuhan dari tempat ini. Kiranya Tuhan perayaan Natal ini penuh dengan sorak-sorai, sukacita, dan semuanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kaulah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah mengucap syukur. Jemaat yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Saya belum dengar suara shalom. Shalom. Tiba saatnya hari ini kita boleh memuji Tuhan. Saya boleh persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk terlebih dahulu. Dan kita boleh naikkan pujian. Kita boleh katakan tiba saatnya kita boleh berkumpul bersatu untuk kita boleh muliakan Tuhan kita hari ini. Dia Allah yang mulia, dan semuanya hanya untuk Tuhan kita. Sama-sama kita boleh katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Kita boleh katakan satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. kita boleh naikkan pujian kita buat Tuhan kita, sebab hanya Dia Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Sama-sama kita boleh katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. kita boleh berdiri di hadapan tahta Anak Domba. kita boleh serukan Satu suara keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. musik boleh puji Tuhan kita. Yes,
naikkan pujian kita sekali lagi. Saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan kita hari ini. Woo! Boleh kita serukan buat Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Sebab kita tahu keselamatan hanya dari Tuhan kita. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamat. Sekali lagi kita boleh serukan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes, kemuliaan hanya buat Tuhan kita. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang bersorak buat Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Ya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara masih siap puji Tuhan kita? Amin. Amin. Saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara, boleh dilihat dulu kanan kirinya. Boleh dikasih senyum yang paling lebar. Sudah? Kita Sudah boleh senyum belum? kasih salam. Dan kita boleh sekali lagi, masih siap memuji Tuhan, amin? Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan kita, amin? Amin. Kita tes dulu kalau begitu buat yel-yel kita. Family gathering Dahsyat, GB Shalom Tidak Kencana. luar biasa. Family gathering GB Shalom Tidak Kencana. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita boleh naikkan pujian buat Tuhan kita sekali lagi. Woo. Kita boleh katakan, kita boleh berhimpun dan bersukaria buat Tuhan kita. Kita boleh menari dan kita boleh bersuka buat Tuhan kita hari ini. Sama saya bilang, mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Semua sembah dan puji hanya buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sama-sama kita berserukan. Sembah dan puji Dia.
lahir Juru selamat manusia, Yesus putra Maria, Dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, yang kamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Saya boleh dengar suara Bapak Ibu Saudara saja yang boleh katakan, di Bethlehem telah lahir Tuhan kita, Juru Selamat manusia. Boleh Bapak Ibu Saudara serukan. Bethlehem asik. Juru selamat manusia, Kita boleh bilang Yesus, Yesus putra Maria, Dia Raja segala raja. Raja damai. Kita boleh serukan. Dengar Malaikat nyanyi, Raja Yes, kita boleh sambut Raja kita. damai kekal bagi Yang percaya sama-sama kita boleh bilang, dengar malaikat. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal, damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Masih kuat berdiri memuji nama Tuhan, amin. Masih kuat berdiri, amin. Woo! Musik memuji Tuhan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sekali lagi, hai, siarkan di gunung, siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, haleluya, lahirnya Al-Masih. Sekarang bersama-sama. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Haleluya. Kita mau siap
Haleluya, sukacita Natal. Semua sukacita Natal, Gloria. Oh, Gloria. Gloria. Oh, Gloria. Bersama-sama, Gloria. Gloria. In excelsis Deo, in excelsis. Oh, sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Dahsyat besar nama Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan kita akan menyaksikan penampilan dari vokal grup WBI. Saya persilakan. Alam kegelapan dunia. Yesus datang sebagai penebus. Sinarnya menerangi, kasih-Nya melintasi surga dan turun ke bumi, membawa damai abadi, menghapus dosa dunia. Yesus Raja Damai membawa kelegaan dan harapan bagi engkau dan aku. Saja
kita akan memulai prosesi Malam Kudus. Dan untuk kepada Aser bisa membagikan lilin bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan lilin. Dan saya akan memanggil perwakilan untuk menyalakan lilin di depan. Yang pertama saya persilakan kepada Bapak Pendeta Sukiman untuk bisa maju ke depan. Kemudian untuk yang kedua, kita kesediaan Ibu Gembala untuk maju ke depan. Kemudian yang ketiga, saya persilakan kepada Ketua Gathering kita, Bapak Aheng, untuk saya persilakan. Kemudian yang keempat, saya persilakan kepada Ketua Panitia Natal kita, Bapak Ayung. Saya persilakan untuk maju ke depan. Kemudian yang kelima, saya minta kesediaan perwakilan jemaat untuk bisa maju ke depan. Ibu Maria, dan secara simbolik saya minta bapak-bapak sekalian dan bapak ibu yang ada di depan untuk mengambil masing-masing satu lilin dan dipegang. Datang di dunia, datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mematikan lilinnya. Bapa dalam surga, terima kasih buat malam ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan yang begitu sungguh sangat sempurna di dalam kehidupan kami. Sehingga malam ini kami boleh ada bersama-sama, bersekutu, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama di Pila Bukit Pinus, bersekutu, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan. Kini tiba saatnya kami duduk diam. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuduskan kami, layakkan dan perkenankan kami
Ampuni dosa dan salah kami. Biarlah firman yang kami dengar hari ini menguatkan kami, memantapkan kami, meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau peduli datang ke dalam dunia, Engkau solider dengan kami. Ini menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat malam. Selamat kita bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, 2000 tahun yang lalu terjadi suatu peristiwa yang menakjubkan buat manusia, khususnya yaitu para gembala. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini pada waktu itu Bapak Ibu, bagi para gembala ini adalah merupakan malam yang menakjubkan, karena di tengah-tengah kesunyian, di tengah-tengah keheningan dan kegelapan malam, yang pada waktu itu bagi gembala menjadi sebuah rutinitas mereka di dalam menggembalakan kawanan domba. Tetapi pada saat yang bersamaan dipecahkan oleh suara lantunan pujian bagi Allah oleh para malaikat, oleh para tentara surgawi. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Dan atas apa yang dilakukan oleh Allah bagi umat manusia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat peristiwa di Padang Efrata, pada waktu itu adalah satu kerinduan Allah, yaitu ingin menunjukkan, yaitu betapa pentingnya kelahiran anaknya di dunia ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena betapa pentingnya kelahiran Yesus, sehingga sejumlah malaikat diutus turun ke dalam dunia ini dan memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, para malaikat turun ke bumi, hadir di Padang Efrata pada waktu itu adalah untuk memuji, memuliakan Allah atas turunnya firman Allah menjadi manusia. Inilah yang sering kita sebut, yang kita rayakan hari ini, yaitu perayaan Natal. Ini menandakan kepada kita bahwa sebagai umat ciptaan Allah, untuk kita juga turut bersuka cita merayakan peristiwa Natal malam ini. Bukan saja kita merayakan bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman, namun kita juga bersama-sama dengan malaikat di surga. Di dalam Lukas 2 ayat 14 ada dikatakan demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita melihat kalimat yang kita baca ini betapa sederhananya kedua kalimat pujian di dalam ayat bacaan kita yang kita baca barusan saja. Namun demikian Bapak Ibu, di dalamnya terkandung yaitu dua pemberitaan penting, yakni kemuliaan dan damai sejahtera.
Berita yang pertama berkenaan dengan yang berada di tempat yang maha tinggi. Dan berita yang kedua yaitu berkenaan dengan yang berada di bumi. Di tempat yang maha tinggi ada kemuliaan dan di bumi ada damai sejahtera. Ini menunjukkan bagi kita bahwa kemuliaan dan damai sejahtera ini saling berkaitan. Tetapi Bapak Ibu, urutannya terlebih dahulu harus ada kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Baru kemudian ada damai sejahtera di bumi. Jadi kita terlebih dahulu mengutamakan kemuliaan di sorga, baru kita bisa mendapatkan damai sejahtera di bumi. Perhatikan Bapak Ibu, malaikat Allah pada waktu itu memproklamasikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Walaupun Yesus dilahirkan di dalam palungan yang hina, namun kelahirannya tersebut memuliakan Allah. Kenapa Yesus tidak dilahirkan di hotel yang mewah, di hotel bintang 5? Sebab bila Yesus lahir di hotel bintang 5, hanya orang tertentu saja yang bisa datang. Hanya para pejabat saja yang bisa datang. Tapi dengan kelahirannya di palungan, di kandang domba, para gembala bisa datang, bisa ikut bersama-sama bersukacita menyaksikan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Yesus dilahirkan oleh seorang anak darah. Ini membuktikan yaitu kesejatian nubuat para nabi Allah. Kira-kira 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Allah menubuatkan, yaitu melalui Nabi Yesaya. Dan ini dicatat di dalam Yesaya 7 ayat 14. Demikian dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu, kelahiran dari seorang anak darah, kelahiran seseorang dari anak darah, ini adalah peristiwa yang ajaib di dunia. Selain dari anak darah, Maria juga ini mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam sejarah, dalam sepanjang sejarah umat manusia, tidak pernah terjadi peristiwa yang sama seperti kelahiran Yesus. Bisa dikatakan ini adalah peristiwa yang bertentangan dengan hukum alam. Bisa dikatakan bahwa kelahiran Yesus adalah peristiwa yang bertentangan dengan hukum alam. Jadi Bapak Ibu, jikalau Allah sendiri yang memberikan janji itu, maka Dia pasti akan menggenapinya. Sebab bila tidak, mustahil ini bisa terjadi. Tuhan Yesus dilahirkan
dari anak darah. Ini mutlak, bukan perbuatan manusia. Mutlak, bukan suatu kisah dongeng. Karena ada fakta sejarah. Ini merupakan, yaitu perbuatan kuat kuasa Allah yang melampaui sejarah dan alam. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah sudah sepantasnya kemuliaan diberikan kepada Allah di tempat yang maha tinggi? Kelahiran Tuhan Yesus ini membuktikan, yaitu besarnya kasih Allah kepada kita umat manusia. Dia rela meninggalkan tahta kemuliaannya, datang ke dalam dunia, menjadi manusia sama seperti kita. Bahkan dia rela berkorban mati bagi kita di atas kayu salib, demi keselamatan kita, demi menebus dosa kita. Di atas kayu salib, semua hutang dosa kita telah dibayar lunas. Sehingga hidup kita tidak lagi berada di kungkungan kuasa kegelapan. Kuasa gelap tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Sebab kita telah dibeli lunas, dibayar lunas oleh Yesus Tuhan melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Kita menjadi miliknya. Jika Yesus tidak menyelamatkan dan menebus kita, semua kita pasti meluncur ke dalam api neraka. Tapi karena kasih-Nya yang besar, Tuhan melepaskan kita dari belenggu ikatan dosa. Kelahiran Tuhan Yesus ini membuktikan besarnya kasih Allah kepada kita umat manusia. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Dikatakan demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, orang Israel yang merindukan kedatangan Mesias. Mereka ingin menyaksikan kedatangannya di antara mereka. Karena Dialah yang akan mengadakan penyelamatan besar bagi mereka. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Israel tidak pernah membayangkan bahwa Mesias ini, Tuhan Yesus yang begitu hina dan papa, dilahirkan di dalam palungan. Yesus rela melakukannya itu demi kita umat manusia. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasa apa yang dilakukan Yesus bagi kita. Kasih-Nya begitu besar, tak terhingga, dalam,
luas dan lebar. Walaupun dalam rupa Allah, tetapi Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi Yesus rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita manusia. Bapak Ibu, kesungguhan kenosisnya, pengosongan dirinya, itulah yang menunjukkan hormat dan kemuliaannya. Dan malaikat Allah juga memproklamirkan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastian ini, apakah saat ini hidup kita hidup dalam kedamaian? Apakah hidup Bapak Ibu hidup dalam kedamaian? Jika tidak, ketahuilah bahwa Dia, Yesus, menyediakan kedamaian atas kita. Karena itulah yang Ia kehendaki atas setiap kita yang percaya kepada Dia. Oleh karenanya dalam Kolose 3 ayat 15 dikatakan demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Pak Ibu, ayat yang kita baca ini meminta kita untuk menjadikan damai sejahtera Kristus sebagai fondasi kita. Nah, persoalannya sekarang bagaimana damai sejahtera ini bisa menetap di hati kita? Tentu di sini kita perlu mengusahakannya agar damai sejahtera Kristus menetap di hati kita. Karena semua hal yang kita jalani di dalam hidup ini sangat menentukan bagaimana kita hidup dengan damai. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus pahami bahwa informasi yang kita konsumsi setiap hari, perkataan yang kita dengar dan ucapan setiap hari, serta respon atas keadaan di sekitar kita. Jika kita tidak pahami, maka ini bisa mencuri kesejahteraan. Jadi Bapak Ibu, jika dalam hidup ini kita benar-benar ingin mengalami damai sejahtera Tuhan, tentu di sini kita harus berusaha, yaitu mengubah banyak hal dalam hidup kita dan melatih untuk selalu fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam menjalani hidup, mari kita mau latih diri kita untuk selalu fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu, apa yang Tuhan sampaikan Bapak Ibu? Tuhan akan menjaga kita dalam kedamaian yang sempurna. Kapan? Kapan Bapak Ibu? Yaitu saat kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya, yuk mari kita mau jaga damai sejahtera Tuhan agar tetap berkuasa atas hati kita. Biarlah melalui renungan malam ini, perayaan Natal, kelahiran Yesus Kristus yang kita peringati ini,
kita mau sama-sama, yaitu menggemakan pemberitaan serta puji-pujian yang sama seperti yang dilakukan oleh para malaikat. Artinya, kabar baik, berita sukacita kita harus sampaikan kepada setiap orang. Sebab kita rindu kalau Tuhan sudah selamatkan kita, orang lain pun Tuhan selamatkan. Biarlah kemuliaan bagi Allah yang di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi berkenan kepada setiap kita anak-anaknya. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menolong dan menyelamatkan kami, sehingga kami terlepas dari belenggu ikatan dosa. Tuhan, kami akan kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan ini dengan takut dan gentar. Kami tidak sia-siakan keselamatan ini. Bahkan Tuhan, kami mau menggemakan pujian kepadamu Tuhan. Mau memberitakan berita sukacita ini. Sehingga melalui setiap kami dapat membawa orang mengenal kepada Engkau secara pribadi dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya boleh persilahkan waktu dan tempat untuk yang akan membagikan kantong kolektan. Dan mari sama-sama kita boleh naikkan pujian Kita Surga Bergema. Pujian ini kita boleh katakan kita surga. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dan sekali lagi kita akan menyaksikan untuk sekali lagi persembahan dari sekolah minggu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sang Raja yang jadi manusia. Hari Natal
kita sudah menyaksikan juga tadi persembahan pujian dari anak sekolah minggu, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami persilakan kepada Bapak Gembala kita untuk mengakhiri kita dengan doa berkat. Baik Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu pujian. Bapa, terima kasih. Pada malam ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas perkenanan Tuhan kami boleh bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, di mana kami boleh bersukacita, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Anak-anak kami pun boleh menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Seperti halnya para malaikat menaikkan pujian, menggemakan pujian, demikian pun kami Tuhan. Kami mengambil satu keputusan. Kami mau terus menggemakan, memberitakan kabar sukacita kepada setiap orang. Terima kasih Bapa buat malam ini. Bila nanti malam kami akan beristirahat, Tuhan, hamba mohon lindungi kami Tuhan. Malaikat surgawi membentengi kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik sepanjang malam ini. Dan bila ada roh-roh jahat yang bukan berasal dari Tuhan, dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba tolak, hamba perintahkan keluar, meninggalkan area Villa Bukit Pinus. Terima kasih Tuhan. Esok kami akan kembali bersama-sama melanjutkan kegiatan kami, dan kami juga menaikkan pujian hormat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang hadir. Tuhan, lawat setiap kami. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan dalam hidup kami. Engkau adalah jawaban bagi kehidupan kami. Engkau adalah sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, malam ini terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua. Haleluya, amin. A Merry Christmas. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.